bahwa memang terjadi pengurangan jumlah penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji pada termin kedua ini. Namun, pihak Kemenaker enggan menyebutkan berapa jumlah yang berkurang tersebut. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Sobat YouTube, apa beda penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap kedua dibanding dengan penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 1? Jawabnya adalah, pada penyaluran bantuan subsidi upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap kedua ini, ada campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan adanya ikut campur KPK, apa yang terjadi? Sobat YouTube perlu menyimak terus video ini. Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Sobat YouTube, dengan adanya campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyaluran subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan pada termin kedua ini, mempunyai pengaruh berkurangnya jumlah penerima pada tahap kedua ini. Kenapa demikian dan berapa jumlah pengurangannya? Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Anwar Sanusi, bahwa memang terjadi pengurangan jumlah penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji pada termin kedua ini. Namun, pihak Kemenaker enggan menyebutkan berapa jumlah yang berkurang tersebut, karena hal ini masih dalam proses pembahasan antara Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang memfasilitasinya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai pemberi rekomendasi evaluasi. Sobat YouTube, pembahasan antara kedua instansi, yakni antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan, hal ini karena ada pemerintahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta untuk dilakukan cek ulang karena disinyalir ada penerima bantuan subsidi gaji yang mempunyai penghasilan di atas 5 juta rupiah. Bahwa pembahasan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan fokus pada syarat dari penerima subsidi gaji berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Yang ternyata Dewan Jenderal Pajak menemukan adanya ketidaksesuaian, sebab penerima subsidi gaji tersebut merupakan orang wajib pajak dengan penghasilan yang dilaporkan di atas 5 juta rupiah. Tentu saja mereka yang mempunyai gaji di atas 5 juta rupiah ini sobat, tidak akan mendapatkan BLT atau BSU BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Namun, antara Direktorat Jenderal Pajak dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena memang adanya miskomunikasi atau mispersepsi tentang kata gaji dan penghasilan. Banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya didasarkan pada gaji pokok yang memang kurang dari 5 juta rupiah, tetapi secara penghasilan rutin setiap bulan ditambah dengan penghasilan-penghasilan yang lain, maka penghasilan yang didapat di setiap bulannya melebihi 5 juta rupiah. Tentu ini seharusnya tidak masuk kriteria. Nah, inilah yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk terlibat dan masuk untuk memberikan masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja sehubungan dengan program bantuan subsidi gaji atau subsidi upah ini. Sobat YouTube, kendati pengurangan itu masih dalam pembahasan, perbedaan persepsi antara Direktorat Jenderal Pajak dan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja memastikan bahwa penerima subsidi gaji yang memenuhi kriteria penghasilan di bawah 5 juta rupiah setiap bulannya tetap akan menerima penyaluran bantuan langsung tunai tersebut.
Dan Kemenaker menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak bermasalah, maka penyalurannya sudah mulai dilakukan dan mulai dicairkan pada hari kemarin, hari Senin tanggal 9 November 2020. Sobat YouTube, sebelumnya kita tahu bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menegaskan bahwa data penerima subsidi gaji termin kedua kali ini harus melalui evaluasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini karena adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Ketenagakerjaan harus memadankan data penerima program dengan wajib pajak. Hal ini karena di peraturan Menteri, mereka yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta rupiah. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak, berarti mereka tidak berhak menerima bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan ini. Terima kasih Sobat YouTube sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada kita. Jika terjadi penundaan pencairan bantuan subsidi upah gelombang kedua ini, hal ini karena adanya sistem yang agak berbeda karena masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk terlibat memonitor penyaluran bantuan subsidi upah bagi karyawan yang mempunyai gaji di bawah 5 juta rupiah per bulannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.